Halo teman-teman canggih, balik lagi sama Sisil di channel yangcanggih.com. Wah, nggak berasa banget ya kita udah masuk ke penghujung tahun nih. Pasti teman-teman canggih udah penasaran ya, kira-kira gadget dan teknologi apa sih yang terbaik di tahun 2023 ini. Nah, makanya yangcanggih.com nih setiap tahunnya ingin mengumumkan memberikan penghargaan kepada gadget-gadget terbaik sepanjang tahun. Nah, makanya kali ini aku udah barengan sama Ko Kris nih, tim redaksi. Halo Ko. Halo, tim redaksi yangcanggih.com. Yangcanggih.com ya, jadi kita bakal ngumumin Gadget Champion 2023. Tapi sebelumnya kira-kira kriteria apa nih yang harus dipunyain sama si brand gadget-gadget ini untuk bisa menjadi nominasi di Gadget Champion 2023 nih kok? Oke, jadi Gadget Champions 2023 itu udah beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu namanya 100% Canggih Award. Itu udah lebih dari 7 tahun ya. Dan untuk sekarang Gadget Champions sejak Gadget Champions tahun lalu dan tahun 2021 kita ubah kategorinya. Kalau dulu kan ada laptop terbaik di bawah 5 juta atau di atas 10 juta, tapi kita rasa itu kurang relevan ya, karena sebenarnya yang di situ juga yang di bracket harga itu rata-rata mirip sih speknya, misalnya untuk laptop dan handphone juga. Jadi kita sekarang ubah kategorinya menjadi untuk user. Jadi ada best for business, jadi untuk pekerja, profesional, pemilik bisnis, kemudian untuk student ya itu bisa pelajar, mahasiswa, kemudian untuk best for traveler. Nah, ini penting ya, apalagi kan sekarang udah orang jalan-jalan butuh gadget dan nggak cuman kamera atau handphone, tapi juga laptop dan aksesoris yang lain. Kemudian untuk yang lain ada best for content creator, untuk creator sebenarnya. Karena yang perangkat untuk creator nggak cuma untuk create konten, tapi banyak hal, misalnya 3D designer itu kan nggak ya 3D designer atau mungkin AutoCAD yang untuk arsitektur, dan itu kita pilih gadget-gadget canggih apa yang layak. Dan kemudian ada yang best for gamer. Nah, gamer tuh seru banget, nggak cuman handphone ya, tapi juga terutama laptop, dan ada konsol dan aksesorisnya. Kemudian yang terakhir ada best innovation. Jadi inovasi apa sih yang ada di produk-produk gadget di tahun 2023. Nah, itu kita hargai dengan award yang best innovation. Dan untuk kategori produk kita nggak batasin kamera, handphone, dan laptop seperti biasanya, tapi kita juga ada aksesoris, misalnya TWS, misalnya juga kamera action, gimbal, dan ini termasuk awards gadget di Indonesia yang paling luas kategori produknya. Kemudian kan mungkin tadi yang ditanya tentang kriteria pemilihan. Yang pertama, harus dijual resmi di Indonesia. Jadi misalnya kan ada yang pernah tanya, kenapa Google Pixel nggak masuk? Ya karena dia nggak ada produk resmi Indonesia yang punya garansi Indonesia dan didistribusikan oleh distributor resmi di Indonesia. Kemudian juga yang kedua, itu harus keluar sepanjang tahun 2023, minimal sampai awal Desember 2023. Jadi kalau untuk yang akhir tahun ini terpaksa kita nggak bisa ikutin, mungkin kita akan ikutin ke tahun depan. Kemudian untuk pemilihan gimana nih? Nah, pemilihannya dari tim redaksi, karena tim redaksi kita nggak cuman kedatangan produk, tapi kita juga udah sepanjang tahun udah mungkin lebih dari 100 udah explore ya kok? Lebih dari 100 acara peluncuran, acara workshop yang berlomba-lomba nih brand memamerkan ini loh, saya punya inovasi ini, nah gitu kan. Nah, dari itu kita curate, kita kurasi, dan kita pilih berdasarkan kategori yang ada. Jadi itu beneran bersifat independen. Jadi kalau misalnya ada si brand A mau menang, dia bayar juga nggak akan bisa, karena ini semua berdasarkan redaksi kita, dan kita beneran memilih ini sesuai dengan peruntukannya dan sesuai namanya. Jadi harus yang canggih nih gadgetnya gitu. Nah, kalaupun ada kerjasama, kita selalu terbuka, tapi tidak untuk memilih pemenang gitu. Berarti sifatnya objektif ya kok ya pemilihannya? Iya, objektif dari sisi redaksi ya. Jadi kalau kita ngomong objektif nggak akan kepilih ya, karena kan objektifnya susah, karena ini kan ratusan. Tapi ini merupakan pilihan tim redaksi yang sudah melihat ratusan produk di tahun 2023 gitu kan. Nah, jadi kita ada beberapa orang yang habis itu kita diskusi, kita pilih kira-kira ini ya pemenangnya. Dan Oke, berarti pastinya adalah teknologi dan gadget-gadget yang mumpuni untuk aktivitas buat sehari-hari juga ya kok ya? Ya, jadi sesuai kategorinya. Jadi kalau mau jalan-jalan ya pantengin aja yang best for traveler, karena itu cocok banget tuh. Misalnya kan suka kemana lah, ke Bali lah, ke luar negeri. Jadi kan
teknologi dan gadget yang cocok Menunjang banget ya, ya, Ko, ya. menunjang. Misalnya kita juga nggak cuma ngomongin gadget perangkat keras, tapi juga ada kayak layanan roaming gitu. Nah, roaming Iya. itu penting banget. Nah, kita udah pilih tuh yang terbaik. Dan Pokoknya itu lengkap ya, ya, Ko. itu lengkap. Dan yang penting selama produknya masih bisa dibeli di tahun ini, itu layak jadi nominasi gitu. Oke, mantep banget. Pastinya teman-teman Canggih udah penasaran siapa aja sih yang udah dipilih sama tim redaksi. Kalau gitu tanpa berlama-lama, aku mau umumin Gadget Champion 2023 kategori Best for Business. Yang pertama ada HP Elite Dragonfly G4. Laptop kelas bisnis yang ringan tapi punya kinerja memumpuni selalu jadi kebutuhan para pelaku bisnis dan profesional. Bobotnya benar-benar ringan, kurang dari 1 kg, dan prosesornya sudah menggunakan Intel Core Gen 13 serta RAM DDR5 32 GB. HP ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih serta webcamnya 5 megapiksel guys. Jadi udah cocok banget untuk konferensi video yang lebih jernih. Nah, itulah yang membuat HP Elite Dragonfly G4 layak dinobatkan menjadi salah satu gadget terbaik di Gadget Champion 2023. Yang kedua ada Lenovo ThinkPad Z13. DNA desain ThinkPad yang legendaris, tapi kali ini dipadukan dengan bahan daur ulang dan finishingnya ala kulit sehingga elegan banget guys desainnya. Nah, itulah yang bisa kami katakan tentang penampilan luar Lenovo ThinkPad Z13 yang super cakep. Di balik desain cantiknya nih, laptop bisnis ini sudah mengemas prosesor AMD Ryzen seri yang Pro sehingga mendukung pengaturan dari admin IT serta dilengkapi juga dengan fitur keamanan yang lebih lengkap. ThinkPad Z13 juga dibekali dengan layar sentuh OLED guys untuk penampilan SDR dan SDR yang memukau. Yang ketiga ada Huawei MatePad R 11.5. Nah, tablet dari Huawei ini memang diciptakan untuk bekerja guys. Mengingat ini tersedia paket dengan keyboard dan juga stylusnya. Cocok untuk tanda tangan dokumen, mengetik naskah, atau menyunting spreadsheet bisa dilakukan dengan mudah dan cepat di tablet ini. Dan cukup banyak nih aplikasi produktivitas dan bisnis yang tersedia di Huawei Apps Gallery. Nah, performanya juga cukup baik dengan harganya yang relatif terjangkau. Huawei MatePad R 11.5 ini dapat dijadikan pilihan ideal pengguna kantoran yang butuh bekerja di jalan tapi tidak membutuhkan laptop yang lebih kompleks. Yang keempat ada Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Nah, inilah tablet Android dengan ukuran layar paling lega saat ini. Ukuran layarnya sudah setara laptop sehingga membuatnya amat nyaman saat digunakan untuk membuka dokumen yang panjang atau spreadsheet yang lebar. Samsung juga menyediakan keyboard cover yang cukup nyaman saat digunakan mengetik, serta stylusnya yang amat responsif. Hasilnya tablet layar lebar yang ringan untuk dibawa tapi punya performa ekstra kencang. Yang kelima, iPhone 15 Plus. Ekosistem Apple rasa-rasanya membuat sebagian pengguna nyaman menggunakan iPhone sebagai perangkat penunjang aktivitas bisnisnya. iPhone 15 Pro Max ini merupakan iPhone generasi terbaru saat ini, dengan baterai yang bisa bertahan seharian. Ditambah lagi dengan deretan aplikasi bisnis yang lengkap di Apple Store. iPhone 15 Plus cocok digunakan para pebisnis maupun profesional di berbagai bidang. Yang keenam, Samsung Galaxy Z Fold 5 5G. Nah, memasuki generasi kelima, smartphone lipat dari Samsung ini semakin matang guys, dari sisi integrasi softwarenya. Banyak fungsi yang ditawarkan Fold 5 bagi pengguna bisnis yang tidak ditemukan di ponsel lain di kelasnya. Contohnya mulai dari multitasking dan taskbar yang mudah digunakan, ketahanan baterai ekstra lama. Yang ketujuh, Zabra Evolve 265 Flex. Nah, bagi yang sering melakukan panggilan atau video call saat bekerja, headset nirkabel pastinya jadi kebutuhan. Dengan desain lipatnya yang ringkas, Zabra Evolve 265 Flex ini merupakan headset kelas profesional yang paling portable di pasaran guys. Headsetnya ini juga dilengkapi dengan teknologi noise cancelling yang efektif memblokir suara bising di sekitar penggunanya. Untuk masalah baterainya juga mampu loh bertahan hingga 20 jam, jadi cukup panjang untuk pengguna yang sibuk sekalipun. Yang 8 ada HP Color LaserZ Enterprise MFP 5800DN.
Nah, ini nih sesuai namanya, printer HP ini ditunjukkan bagi pengguna enterprise dan UMKM yang membutuhkan printer dengan kecepatan cetak tinggi dan kemampuan fotokopi serta scan yang cepat. Printer ini juga punya fitur keamanan agar data yang dicetak tetap aman dari pihak yang ingin meretas. Yang kesembilan ada Telkom Orbit Star G1. Walaupun ditunjukkan bagi pengguna umum, ternyata modem Wi-Fi Telkomsel Orbit Star G1 ini juga cocok banget untuk pengguna UMKM atau pemilik bisnis yang membutuhkan koneksi internet di daerah yang belum mendapatkan layanan internet fiber optik. Dan juga modem ini mendukung 32 pengguna terkoneksi sekaligus, serta mendapatkan skema paket data khusus.